ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستعفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجنبي والآل ثم صحابتي. Surat Ali Imran ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang utu yang mereka diberi nasiban minal kitabi, diberi bagian minal kitabi dari kitab. Yud'auna, mereka ini diajak ila kitabillahi, kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, agar bisa menentukan hukum di antara mereka. Summa yatawalla farikun,
summa yatawalla kemudian berpaling, fariqum minhum sebagian dari mereka, wahum dan mereka mu'ridun berpaling. Dzalika semua itu bi annahum disebabkan karena mereka qalu berkata. Mereka ini adalah orang Yahudi. Lan tamassanan naru, tidak akan tamassana menyentuh kita. An-naru neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Wa ghurrahum mereka telah tertipu fi dinihim dalam agama mereka, maka yaftarun dari apa yang mereka yaftarun ada-adakan. Wahai Muhammad, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat sekelompok orang yang mereka itu mendapatkan kitab? Ini yang dimaksud adalah konteksnya tentang orang-orang Yahudi. Jadi dikisahkan bahwa pada suatu hari Nabi itu mendatangi bersilaturahim ke salah satu rumah orang Yahudi, di mana di rumah itu orang Yahudi ini biasa kumpul-kumpul. Lalu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika Nabi mengajak mereka itu masuk Islam, mereka kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau mengajak kami masuk Islam, kau sendiri agamamu apa? Maka kata Rasul, aku ini agamaku ya agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya leluhurnya kalian juga. Maksudnya Rasul itu mengingatkan orang Yahudi bahwa sebenarnya antara Nabi Muhammad dan bangsa Yahudi ini adalah keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya bedanya kalau Nabi Muhammad ini dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, kalau Yahudi Bani Israel itu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Maka Nabi kemudian mengatakan, agamaku itu ya agama Islamku ini, aku ini keturunannya Nabi Ibrahim. Maka beberapa di antara orang Yahudi itu mengatakan begini, hei Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi loh ya. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Jadi pikir mereka itu Nabi Muhammad itu tidak mengetahui sejarah. Padahal itu kan perkataan yang ngawur, tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Istilah Yahudi sendiri, Yahudi itu kan nama sekelompok suku keturunannya Yehuda. Yehuda itu adalah anaknya Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak alaihissalam. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim itu mau dikatakan Yahudi? Karena ketika zaman Nabi Ibrahim itu belum ada orang Yahudi. Jadi istilah Yahudi itu munculnya adalah jauh di era keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Maka Rasul dengan entengnya menjawab begini. Di sini disebutkan yud'auna ila kitabillahi. Ya sudah, kalau kamu itu punya keyakinan seperti itu, kalau Ibrahim itu Yahudi, yuk kita sama-sama buka. Coba kamu buka kitab Tauratmu, kitab yang biasa dibaca oleh orang Yahudi. Liyahkuma bainahum, tujuannya Pak, yuk dibuka saja kitab Tauratmu. Kenapa Nabi menyuruh mereka membuka kitab Taurat? Karena di kitab Taurat itu pun tertera bahwa tidak ada keterangan bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Dan Nabi mau menunjukkan bahwa di kitab mereka sebenarnya sejarah cerita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Maka Nabi menyuruh, yuk buka kitab Tauratmu, kita baca bersama-sama,
bagian dari kitabmu yang menjelaskan itu. Tapi apa yang terjadi? Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mereka itu menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka itu takut nanti kalau rahasianya itu terbongkar. Karena sebenarnya baik kitab Taurat, Zabur maupun Injil, semua kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah menyebutkan bahwa nanti akan datang di akhir zaman, nabi akhir zaman, yaitu nabi yang bernama Muhammad. Nah, dzalika, semua itu, kenapa orang Yahudi itu menolak mentah-mentah, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad? Di antaranya bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka itu berkata, kami ini bangsa Yahudi, kami ini tidak akan masuk neraka. Kalaupun kami masuk neraka, kami ini nggak akan lama di sana, hanya beberapa hari saja. Padahal perkataan itu hanya gawe-gawe mereka sendiri. Jadi mereka itu banyak gawe-gawe sendiri, lalu mereka mengatakan agama kami Yahudi mengajarkan seperti itu. Wa khurrahum fi dinihim, apa yang terjadi karena mereka suka membikin-bikin sendiri begitu, akhirnya mereka tertipu oleh agama mereka sendiri. Maka nuyaftarun, tertipu akan apa yang mereka bikin-bikin sendiri. Nah, di sini yang perlu kita ambil pelajaran itu seperti ini, bahwa Taurat sudah jelas menyebutkan bahwa ada nama Nabi Muhammad. Injil juga ada, Zabur juga menyebutkan begitu. Kenapa sih orang Yahudi itu masih menolak kenabian Nabi Muhammad? Ternyata sederhana masalahnya, sederhana tetapi ini menjadi sangat fatal, yaitu kebencian mereka kepada Nabi Muhammad. Rasa iri, dengki, dan kebencian. Jadi mereka tidak rela. Orang yang dengki itu kan tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadi mereka tuh tidak rela, nggak terima kalau nabi akhir zamannya itu bukan dari suku bangsa mereka. Nah, kedengkian mereka itu akhirnya menyebabkan mereka itu menolak Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya orang Yahudi ini banyak kesamaan dengan kita itu, dengan umat Islam. Sama-sama menyembah satu Tuhan, sama-sama sholat, sama-sama meyakini alam akhirat, meyakini ada surga, meyakini ada neraka, sama-sama juga meyakini adanya kitab-kitab Allah, sama-sama meyakini semua itu. Jadi ajarannya sama. Lalu kenapa mereka akhirnya menjadi kafir? Kafir dari kalangan ahli kitab, diantaranya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad, akhirnya mereka itu menolak Nabi Muhammad. Begitu bahayanya sifat iri dan dengki, menyebabkan ahli kitab termasuk bangsa Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad, tidak mau menerima hidayah, sehingga mereka terima jadi orang kafir. Maka hati-hati betul dengan yang namanya sifat iri dan dengki. Karena iri dan dengki ini kalau tidak bisa kita atasi ini sangat berbahaya. Karena apa? Kita itu tidak terima atas satu kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Mestinya itu kita diajari sama Rasul itu, ini pelajaran yang memang sulit, yaitu ikut berbahagia ketika ikut berbahagia dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Ya, ini kan sulit toh. Ikut berbahagia dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Kebanyakan orang itu kan bahagia kalau ikut merasakan kan. Tapi ini kita disuruh ngobati dengki itu begitu. Ikut berbahagialah engkau atas kenikmatan yang diterima oleh saudaramu. Itu cara untuk mengobati kedengkian. Coba kita rasakan, kita dengki kepada orang, apa terus kita itu jadi ikut maju? Kita dengki dengan orang yang berilmu, apa terus kita itu jadi lebih pintar? Kan tidak.
kita dengki dengan orang yang diberi harta lebih banyak? Apa terus kita bekerja terus harta kita jadi banyak? Enggak, malah kedengkian itu sebenarnya merugikan kita sendiri. Nah, kedengkian Yahudi itu menyebabkan mereka akhirnya berstatus menjadi kafir. Ini kan sangat sangat mengenaskan. Mengenaskannya apa? Mereka percaya akhirat, percaya surga, percaya neraka. Kenapa nasibnya jadi orang kafir? Itu tadi karena tidak mau mengakui Nabi Muhammad disebabkan kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad. Itu dari dulu sampai sekarang. Bayangkan itu. Jadi mereka tahu betul bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu ya betul. Tapi karena sudah kadung iri dengki itu, mereka akhirnya menolak kebenaran. Sama dengan orang ini kalau sudah tidak suka, itu kan diapa-apain kan sulit. Ya kan? Anda mau nyuruh orang misalkan, yuk ikut aku makan durian atau makan apa gitu. Dia sudah kadung tidak suka dulu, ya jangan kan suruh makan, nyicipi saja tidak mau. Nah, itulah bahayanya sifat dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat iri, sifat dengki, sifat yang sangat berbahaya yang menyebabkan Yahudi ini akhirnya menjadi orang kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok pada ayat yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.